Halo, halo. Ya, Waduh, stres saya. Sorry ya. kenapa itu Zoom-nya atau internetnya? Internetnya ngedrop. Mari ngono Zoom-nya Oh, gak iso mbek link meneh. alah. Mudah-mudahan Loh, ini terus? aman lah. Ini sudah kita invite ke grup. Kalau sampean Oke, punya oke. teman langsung dikondisikan aja linknya. Ya, Linknya sama kayak yang tadi? bukan, beda. Oh, gitu. Sih. Ya, kirim aja semuanya, wes. Kelas. Oke. Sorry ya. Aduh, ini moro-moro trouble gini Mbak Femi. Ya beginilah, kalau namanya belajar online ya kudu harus siap menghadapi dengan segala cobaan. Tapi namanya orang kalau memang dia niat nyari ilmu ya belani ya kan? Digabung lagi kan? Ya. Oh, dia pasti bahkan Udah. belani untuk gabung lagi. Insya Allah. Nah, biasanya aman ya. Moro-moro Ya. ya. Oke, siap meluncur. Oke, siap. Jadi nggak enak saya nih sama teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. Bismillah lah, aman. Apa? Bismillah. Nyantai aja. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, waduh mohon maaf nih ya, ada sedikit kendala. Insya Allah kita bisa join lagi ya. Kita tunggulah 15 menit lagi ya, sambil nunggu yang lain mungkin. Ada Mas Haflan. Oke, Mbak Istiana. Oke. Ya, alhamdulillah sudah mulai banyak yang masuk ya. Terima kasih. Tadi meskipun sedikit ada kendala, cukup agak memeras energi setengah jam. Keringet dingin. Mudah-mudahan Mbak Femi nggak kapok, teman-teman yang lain nggak Oh, kapok. enggak. Justru ini pengalaman berharga ya. Siap, Saya rasa sih kalau teman-teman itu ibaratnya memang mereka tuh niat mau cari ilmu, pasti mereka akan bersabar kok. Ibaratnya kendala itu bukanlah hal yang utama gitu. Luar biasa. Alhamdulillah udah 11 ya. Tadi sempat 18 orang ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. 5 menit lagi lah ya, kita tunggu. Mbak Femi mohon izin ya. Mungkin yang lain baru connect ya, jadi sudah mulai masuk lagi. Oke, gitu ya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas nama ya dan rekan-rekan di lembaga kita di GIC kalau ada hal yang kurang berkenan karena kendala teknis tadi. Insya Allah yang mengurangi makna belajar kita pagi ini dan ya. Oke baik, sambil berjalan monggo Mbak Femi dilanjutkan. Siap. Ini nunggu dulu atau? Kamu seorang. Oke, ini sudah ada 13 personal ya. Sudah ada 13 personal. Oke, baik. Mau langsung atau nunggu dulu ya, sampai? Langsung aja, Mbak Femi, sambil nunggu yang lain tinggal masuk-masuk. Oke, baik. Yang lain mungkin bisa dibantu mute dulu ya suaranya ya. Ya, baik. Bisa dibantu unmute dulu. Minta tolong dibantu, Coach. Saya tidak bisa screen sharing. Halo, Coach. Saya dibantu. Saya mau share screen disable, Coach. Mbak, kita mungkin ini nggak ada wajahnya.
Halo Coach. Oke. Oke, ready ya? Yes, sudah kebaca? Sudah bisa lihat ya berarti ya Coach ya? Sudah bisa. Oke. Silakan Mbak Feby, kita mulai. Thank you. Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya tadi ada kendala teknis, tapi saya rasa sih ini bukan menjadi kendala ya bagi kita ya. Namanya apa? Mental pengusaha itu jangan takut dengan yang namanya kendala. Jadi ibaratnya tadi itu hanya cuman kendala kecil aja menurut saya, hanya kerikil kecil aja. Jadi no worries lah ya untuk problem kecil seperti itu. Seperti ini. Nah, sekarang saya mau sharing tentang basic copywriting. Basic copywriting itu adalah ilmu menulis gitu ya, seni menulis. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu nih. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Femi Triandina. Saya punya latar belakang dulu saya pernah kuliah manajemen informatika selama 3 tahun. Saya ambil D3. Kemudian saya lanjutkan, saya mendapatkan kesempatan itu bekerja di perusahaan yang alhamdulillah memang cukup settle gitu ya, di Philip Morris, di HM Sampurna selama 13 tahun. Selama 13 tahun itu sebagai operation analyst. Di situ saya banyak mengerjakan tentang planning, budgeting, strategik, dan sebagainya. Nah, kemudian ketertarikan saya itu yang pertama itu adalah saya senang banget nih berorganisasi, karena dengan berorganisasi itu saya bisa menghandle orang, kemudian saya bisa melakukan improvement dan juga banyak hal. Kemudian yang saya sukain juga itu adalah terkait digital marketing. Digital marketing di sini saya senang desain, saya juga senang copywriting, dan juga saya senang fotografi. Dan yang terakhir itu adalah saya juga interest di bidang edukasi. Edukasi. Nah, ini saya mau ceritain nih aktivitas saya tuh sekarang tuh ngapain ya. Nah, ini adalah yang saya kerjain, yang sedang saya kerjakan sekarang nih. Jadi ketika saya itu keluar dari perusahaan saya selama 13 tahun, saya bingung awalnya mau ngapain ya gitu. Jadi waktu itu memang saya memutuskan untuk pensiun dini. Memang pada saat itu ada program seperti itu, terus saya beranggapan nggak apa-apa deh, mumpung saya masih muda nih, saya pensiun dini aja, barangkali saya bisa mencari peruntungan di dunia usaha. Nah, yang pertama kali saya lakukan waktu itu beli laptop. Saya beli laptop, kemudian saya mencoba nih, awal-awal saya bikin materi-materi desain seperti itu. Akhirnya lahirlah Bulir Kaca ini, Bulir Kaca Digital Content. Jadi di sini saya membuat konten untuk kebutuhan bisnis. Jadi klien-klien saya itu adalah pebisnis yang mereka memang ibaratnya nyawanya tuh ada di Instagram. Jualan mereka tuh berada di Instagram. Nah, saya itu adalah sebagai konten kreatornya di situ, seperti itu. Nah, kalau ada yang nanya, Mbak Femi sekolah desain enggak? Jawabannya enggak. Saya nggak pernah sekolah desain, saya belajar otodidak dari suami saya yang dia memang juga senang desain gitu. Jadi di sini yang saya kerjakan itu mulai dari desain grafisnya, dari caption, fotografi, seperti itu. Nanti bisa dilihat ya di Instagramnya. Nah, kemudian aktivitas saya yang kedua nih, nah sekarang saya itu sebagai International Education Consultant. Nah, itu apa? Prime International Education itu adalah jasa yang bisa mensupport teman-teman yang ada keinginan untuk melanjutkan kuliah atau sekolah itu ke luar negeri. Nah, kalau kita awam banget nih, aduh aku pengen anakku sekolah ke luar negeri nih. Gimana ya jalurnya, kan itu susah banget gitu loh, nggak ngerti lah mulai dari persiapannya, sekolah bahasa, kemudian nanti administrasinya tuh kayak gimana, aku harus nyiapin apa aja. Nah, itu bisa kita bantu di Prime ini gitu. Kebetulan memang ini baru jalan. Jadi kalau usaha saya yang tadi pertama, yang Bulir Kaca itu sudah jalan sekitar 1,5 tahun ya setelah saya keluar dari pekerjaan. Kemudian yang edukasi ini baru jalan pada saat corona.
gitu. Ibaratnya masih baru newborn gitu lah ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada ini juga kita bisa ada program educational world tour. Ini juga kita bisa ngajak guru-guru sekolah yang sekiranya ingin benchmark atau belajar ke luar negeri, itu kita juga punya layanan itu. Nanti bisa tanya lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah, nah ini food and beverage gitu ya. Kalau ditanya, Mbak Femi bisa masak? Jawabannya nggak bisa. Jadi saya nggak bisa masak, tapi saya punya partner yang memang dia mau ngajak saya kerjasama gitu ya. Jadi apa namanya, usaha ini memang saya berpartner dengan temen, dia Kamahako namanya, Japanese and Korean food. Makanannya itu halal dan outletnya tuh sebenarnya kecil gitu ya. Jadi bukan restoran sebenarnya. Outletnya kecil, kita bisa take away, kita bisa beli di GoFood seperti itu. Dan sekarang pun kita juga masih buka. Jadi selama corona ini kita juga masih buka gitu. Jadi ada 3 hal yang saya lakukan. Kalau ada yang nanya, Mbak Femi kantornya di mana? Kantor saya adalah yang tadi itu, yang Prime Education. Ada kantornya itu berada di Sidoarjo. Kalau Bulir Kaca sebagai digital content itu kantornya adalah di mana-mana. Jadi enaknya kalau bekerja di industri digital adalah kita tuh nggak perlu kantor sebenarnya. Saya mau ngerjakan di rumah, mau ngerjakan di kafe, mau dikerjakan dimanapun itu bisa gitu. Itu kalau kita berada di industri digital itu seperti itu. Oke, itu aja perkenalan saya. Nah, disclaimer dulu nih. Disclaimer, saya mau ngomong bahwa saya ini sebenarnya bukan expertise. Saya bukan orang yang expert banget di dunia copywriting. Saya di sini cuman mau berbagi aja. Mau berbagi, mau ngasih semangat ke teman-teman, dan mau memberikan gambaran bahwa kita itu lagi di kondisi yang serba nggak enak ya di pandemik ini gitu. Nah, apalagi sih yang bisa kita lakuin selain kita tuh nggak nyemangatin aja lah satu sama lain teman-teman kita. Karena saya juga di lingkungan saya ini juga banyak banget teman-teman itu yang baru merintis usaha, yang mereka tuh nggak punya basic apapun. Nah, nggak ada salahnya kalau kita tuh saling sharing satu sama lain gitu loh. Nah, jadi saya tujuannya cuman untuk ngasih semangat aja. Oke, kita lanjutkan lagi ke topik yang pertama. Nah, ini. Apa itu copywriting? Nah, untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia usaha, mungkin copywriting ini adalah hal yang cukup baru gitu ya, yang barusan terdengar. Nah, untuk mudah memahami apa itu copywriting, saya coba gambarkan sebuah ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, oke. Ini adalah percakapan saya dengan seorang teman saya beberapa hari yang lalu, gitu ya. Coba kita apa namanya, kita telaah ya. Ini sorry nih karena saya tuh orang Surabaya, jadi mungkin bahasanya bahasa Surabaya ya. Nah, sekarang saya coba terjemahin deh. Jadi kemarin tuh saya disapa sama teman saya gitu ya. Terus, "Hai Fem," gitu. Dan dia tuh langsung to the point gitu. Kalau seumpama ada yang butuh aplikasi Android ya, kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang, maksudnya gimana ya? Nggak paham gitu loh saya. Kok to the point banget gitu loh. Ya kenalin ke aku lah, Fem, nanti aku kasih sharing profit. Seperti itu. Aplikasi Android, dia bilang gitu. Lalu saya tambah bingung nih, maksudnya itu seperti apa sih kamu itu mau nyari programmer atau mau referensikan programmer buat saya? Saya tanya seperti itu. Terus akhirnya dia bilang lagi, enggak, saya ini udah punya tim programmer. Saya ini mau menawarkan menjual aplikasi. Barangkali ada yang butuh seperti itu. Oh gitu maksud saya. Akhirnya saya tuh baru nangkep gitu loh. Itu pun setelah kayak saya tuh nanya-nanya lagi maksudnya tuh gimana. Nah, dari case tersebut, mari coba kita lihat ya, kalau misalkan itu kita terjemahkan ke copywriting, itu kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Stres di masa pandemi. Stres di masa pandemi karena omset turun, kini bukan menjadi kendala berarti bagi pemilik usaha retailer. Oke,
Oke, saya bacain ya. Di awal masa pandemi, banyak toko retail mengalami penurunan omset secara drastis. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran pelanggan jika berbelanja di tempat umum, apalagi virus corona, nampak sangat menakutkan di mata mereka. Kini, pengusaha retailer hanya perlu selangkah lagi untuk kembali menaikkan omsetnya. Cukup bergabung dengan aplikasi Mager, belanja kebutuhan harian nggak perlu jauh-jauh lagi pergi ke toko. Semua kebutuhan pelanggan akan tersedia dalam sekejap mata. Semudah menggerakkan jarimu sesaat pada layar smartphone. Ingin tahu fiturnya? Coba klik di sini ya. Nah, dari ilustrasi ini, semoga teman-teman itu bisa mulai nangkep ya. Apa sih perbedaan antara tulisan biasa dengan copywriting? Yang sebelah kanan itu itu copywriting. Oke. Jadi dapat saya simpulkan kalau copywriting itu adalah media untuk mengenalkan, mempromosikan suatu barang atau jasa dalam bentuk seni tulisan. Nah, kenapa saya bilang seni tulisan? Karena tulisan yang biasa aja, yang tidak mengandung seni dan tidak mengandung ibaratnya tidak ada nilai marketing dan tidak ada nilai seninya, itu bukan copywriting namanya. Gitu. Jadi untuk copywriting itu ada seni tulisannya pada saat kita menawarkan sesuatu. Itu bedanya dengan tulisan biasa. Semoga teman-teman paham ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya nih, sepenting apa sih copywriting itu? Kenapa kok kita perlu pakai copywriting dalam menawarkan usaha kita atau barang atau produk kita gitu. Nah, yang pertama adalah alasannya kenapa kita perlu copywriting itu adalah karena kita sekarang berada di era digitalisasi. Nah, coba kita flashback ke beberapa tahun lalu ya, sebelum adanya era digitalisasi, sebelum smartphone itu berkembang, sebelum adanya media sosial. Nah, itu biasanya orang itu melakukan penjualan itu ya langsung dari mulut ke mulut. Contoh sederhananya adalah berjualan di pasar tradisional. Di pasar tradisional, orang itu berkumpul, ada penjual, ada pembeli, ada barang. Pembelinya itu nanya, Bu ini harganya berapa? Oh iya sekian, boleh nggak turun harga seperti ini? Nah, seperti itu. Kalau zaman dulu, cara berjualan itu adalah dengan langsung dari mulut ke mulut gitu. Nah, kalau di era digital itu berbeda. Era digital kita tidak melakukan tatap muka secara langsung, sehingga mau nggak mau kita harus menyampaikan produk kita itu dengan cara visual tulisan, visual gambar seperti itu. Itulah kenapa kita tuh perlu copywriting. Oke. Alasan kedua. Nah, tulisan unik itu akan lebih mudah menarik perhatian. Nah, saya kembalikan lagi. Kalau tulisan itu biasa-biasa aja, tidak bernilai seni dan tidak mengandung sesuatu yang bisa menarik perhatian gitu. Nah, itu tuh nggak akan dilirik gitu. Ibaratnya kita mau jualan makanan, tapi kita tidak memberikan itu penjelasan yang bikin orang tuh tertarik. Nah, itu tuh nggak akan berhasil gitu. Nah, kenapa di copywriting itu kita harus memberikan poin-poin keunikan pada produk kita dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga, alasannya kenapa perlu copywriting itu adalah kita dapat memasukkan value atau benefit dari produk kita ke dalam sebuah tulisan. Nah, logikanya adalah ketika orang itu mau membeli suatu barang atau jasa, kalau nggak bermanfaat bagi dia, buat apa? Gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, ketika kita itu bisa memasukkan value-value itu ke dalam sebuah tulisan, orang itu pasti akan jauh berpikir lebih dalam. Oh iya ya, kayaknya aku butuh deh produk ini. Oh iya ya, ini kayaknya bagus deh. Aku kayaknya punya masalah ini deh. Apa misalkan badannya nggak enak, kayaknya aku kalau minum produk ini bakalan jadi lebih enak. Nah, value-value itulah yang bisa kita masukkan. Nah, itu adalah 3 alasan utama kenapa kita itu perlu copywriting pada saat berjualan. Paham ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menarik juga. Jadi barangkali di sini banyak
teman-teman ada yang udah biasa menulis, tapi mungkin ada juga teman-teman yang masih nggak punya basic menulis. Itu nggak perlu khawatir, tenang aja. Saya kasih tipsnya gimana cara mengasah kemampuan menulis itu bagi pemula. Ya. Oke, yang pertama, nah ini adalah yang basic banget. Perbanyak kosakata. Ibaratnya pada saat kita itu mau menuangkan itu dalam bentuk tulisan, kita harus memperbanyak kira-kira apa ya, kata-kata yang cocok untuk dipadu-padankan misalkan. Nah, caranya memperbanyak kosakata itu ada banyak hal sih. Yang pertama itu membaca buku, membaca artikel, menonton berita seperti itu. Nah, itu bisa coba mendengarkan atau memahami, oh orang itu kalau bikin berita dia susunannya biasanya seperti ini deh. Pertama tuh awal paragraf itu pembukaan dulu, terus yang kedua udah masuk ke inti, yang terakhir baru kesimpulan. Nah, itu bisa dipahami dari sering membaca buku. Nah, kebetulan memang saya itu pada zaman muda nih, pada zaman saya tuh masih SMP lah, SMP SMA, saya tuh hobi banget baca novel gitu ya. Mulai dari Ciklit lah, apalah itu pokoknya yang zaman saya teenage itulah ya. Saya baca itu semua. Nah, karena saya tuh sering baca buku novel, saya tuh jadi paham, oh begini toh susunan kata yang baik tuh seperti ini gitu. Nah, otomatis akhirnya saya juga lebih memperlancar pada saat saya tuh menulis. Itu tipsnya ya, perbanyak kosakata. Yang kedua adalah kita juga perlu memahami psikologis dari pelanggan, gitu. Maksudnya itu apa? Nah, itu sebenarnya bisa dikaitkan juga dengan produk, barang atau jasa yang kita jual. Jadi contohnya, kita harus cari tahu nih, misalkan kita jual produk baju olahraga, misalkan, baju olahraga. Nah, kita tuh juga harus tahu ya, psikologisnya orang yang punya hobi olahraga itu seperti apa sih gitu. Contoh, oh psikologisnya itu orangnya tuh energik banget. Kan nggak mungkin kita menjual produk baju olahraga tuh dengan kata-kata yang contoh kayak misalnya kata-katanya terlalu berlebihan seperti admin gosip misalkan. Mungkin yang seneng baca lambe turah gitu ya, kalimatnya kan bener-bener kayak anu banget ya, kayak ala-ala akun gosip. Nah, itu kan nggak mungkin kita itu berbicara dengan style seperti itu ke target market yang dia itu memang stylenya tuh energik seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan psikologis atau kebiasaannya pelanggan. Itu juga mempengaruhi cara kita menulis gitu. Dan yang ketiga, nah ini mungkin adalah cara yang bisa digunakan ya. Tulis ulang artikel atau ulasan orang lain dengan gaya yang berbeda atau ATM. Nah, kalau Coach Safril itu juga punya produk ATM around 30 minute yang setiap minggu itu ya, setiap minggu jam 4 sore itu produknya Coach Safril di Instagramnya. Kalau ATM yang ini itu beda. ATM yang ini itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, caranya tuh seperti apa? Nah, caranya bisa juga kita carilah artikel gitu ya di Google. Topiknya terserah yang disukain aja, nggak harus topik yang topik tertentu gitu, yang disukain, kemudian copy paste itu ke dalam media kita menulis, contohnya di Microsoft Word gitu ya, di copy paste, dibaca dulu, oh maksud dari artikel ini tuh seperti ini. Nah, kemudian setelah dibaca, coba tulis ulang dengan gaya sendiri, dengan gaya berbeda. Nah, tulis ulang. Jadi intinya tuh kayak cuman aku ngambil topiknya aja deh, aku ngambil tema tulisannya aja deh gitu. Tapi nanti ditulis ulang dengan gaya sendiri. Nah, catatannya adalah ketika kita membuat copywriting itu no plagiat. Ketika kita itu belajar nggak apa-apa. Ketika kita itu belajar, kita ambillah artikel orang, kita copy paste, kita tulis ulang dengan gaya sendiri. Itu nggak apa-apa ketika kita masih belajar. Tapi ketika kita sudah menggunakan itu di
bidang usaha kita, pada saat kita ingin menawarkan jualan, itu jangan plagiat. Jadi kalau bisa jangan melakukan copy paste dari konten orang gitu, karena kita menghargai hasil karya. Ya, itu tips mengasah kebiasaan menulis untuk pemula. Semoga teman-teman paham ya. Kalau misalkan nanti masih ada yang bingung, atau kalau saya kecepatan nanti bisa tanya lagi. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke tips membuat copywriting yang baik. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang copywriting, mengasah gitu ya, mengasah menulis untuk pemula. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih ke dalam topik copywriting-nya nih. Gitu. Yang baik itu seperti apa sih copywriting itu? Nah, yang pertama adalah pada saat kita itu ingin mengenalkan produk barang atau jasa kita, kita harus berpikir dari sisi konsumen. Gitu. Itu dulu pertama. Kita jangan berpikir dari sisi kita, karena kalau kita itu mengedepankan ego kita nih, pokoknya aku bikin produk yang sesuai kemauanku deh, menurut aku bagus, menurut aku enak. Nah, itu adalah ego dari kita, si pembuat produk. Tapi, mindset-nya itu kita ubah dulu. Ketika kita itu menawarkan atau membuat suatu produk, sebenarnya produk itu adalah solusi bagi problemnya si customer. Gitu. Contoh nih, saya memproduksi baju ukuran jumbo, ya. Bajunya tuh ukuran 2XL, triple XL, seperti itu. Nah, saya bikin itu berangkat dari permasalahan yang disampaikan, yang dihadapi oleh customer. Jadi, customer yang memiliki, maaf ya, badannya mungkin yang lebih big size gitu ya, mereka itu mengalami kesulitan nih. Kalau mereka pergi ke toko baju, itu pasti mereka nggak bakal nemu. Karena size-nya itu rata-rata standar kan. Paling gede XL. Nah, jadi untuk orang yang memiliki tubuh, mungkin maaf ya, agak big size gitu, itu adalah problem bagi mereka. Gitu. Itu adalah problem. Nah, ketika saya menjual baju yang big size itu, saya akan memasukkan di copywriting saya, itu adalah pertama itu problemnya. Problemnya apa? Saya ungkapkan di copywriting itu. Nah, di akhir itu baru susunannya adalah nih saya punya produk nih yang bisa untuk ibu-ibu yang sekiranya pengen ukuran yang lebih besar atau longgar seperti itu. Jadi ungkapkan problem dan ungkapkan juga bahwa ini loh solusinya ada di produk ini. Itu copywriting yang baik seperti itu. Oke, yang kedua adalah ungkapkan why. Why itu adalah alasan kenapa sih Anda itu worth it lah, bakaran worth it lah untuk membeli produk saya ini gitu. Nah, pada saat mengungkapkan why ini, kita bisa mengutarakan tentang benefitnya, manfaatnya, terus kelebihannya apa sih gitu. Ingat bahwa kita punya produk itu adalah untuk men-solve problem mereka. Ketika produk kita itu tidak memiliki manfaat, bagi mereka itu nggak akan worth it untuk dibeli, gitu. Ya, semoga paham ya. Nah, oke. Yang ketiga adalah, nah ini sebenarnya etika juga ya, etika dalam menulis. Jadi kita itu kalau membuat copywriting atau menawarkan produk itu jangan berbohong pertama, jangan berbohong dan jangan berlebihan. Sebenarnya ada juga sih copywriting itu yang dia tuh tipenya tuh bombastis banget gitu ya. Itu sebenarnya boleh, itu sebenarnya boleh. Itu nggak apa-apa. Tapi kadang kekhawatirannya adalah kalau kita itu terlalu berlebihan menuliskan manfaat itu pada copywriting, khawatirnya adalah ketika orang itu mendapat customer kita tuh sudah megang produknya nih, oh ternyata enggak sesuai kok dengan yang dikatakan di iklannya itu gitu. Ibaratnya kayak kemarin bilangnya ukurannya gede banget, ternyata yang aku dapat ukurannya kecil. Nah, itu artinya copywriting tidak sesuai dengan realitanya gitu.
Jadi itulah pentingnya untuk kita itu pada saat menulis, kita tetap harus berpikir realistis gitu. Tetap berpikir realistis, tapi masukkan kelebihan-kelebihan itu di alam bawah sadarnya si pembeli kita. Nah, itulah copywriting. Gitu. Oke, semoga semua dapat paham ya. Nanti boleh nanya kalau misalkan masih ada yang bingung. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke tekniknya. Teknik membuat copywriting yang menjual. Nah, yang menjual itu yang seperti apa sih? Tentunya yang saya katakan tadi, itu sudah diberi sentuhan seni. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau tulisan biasa itu nggak ada sentuhan seninya, jadi dia tuh nggak akan bisa menarik orang lah ya. Beda kalau misalkan dia memang itu bikin artikel berita apa segala macam, itu kan memang tujuannya untuk sebagai info. Oh, ada berita ini. Tapi kalau copywriting kita itu memang harus bisa menggrab, menarik perhatiannya dari calon customer kita. Ya, oke. Teknik copywriting yang pertama itu adalah kita harus memahami tentang customer persona. Bagi teman-teman yang memang baru bergabung di dunia entrepreneur gitu ya, mungkin hal ini memang masih baru ya. Jadi ini buat teman-teman yang masih nggak paham apa itu customer persona, nah kita pahami dulu nih definisinya. Customer persona itu adalah representasi fiksi pembeli dan pengguna produk Anda atau dari target market Anda. Jadi, pada saat kita itu ingin berjualan atau menawarkan suatu produk, kita itu juga nggak sembarangan sebenarnya menulis. Jadi, kita tuh juga harus memahami tipe-tipe orangnya yang akan membeli produk saya ini seperti apa. Nah, itu namanya customer persona. Karena kita nggak boleh menyamaratakan karakter orang. Ya, di dunia ini ada jutaan karakter orang. Nah, itu yang harus kita pelajari sehingga pada saat kita itu menawarkan produk, itu copywriting-nya juga tepat sasaran, gitu. Nah, apa saja sih customer persona ini tipenya? Kita coba lihat ya. Nah, ini adalah tipe-tipe dari customer persona. Mungkin sih ada banyak ya, tapi saya sebutkan yang empat ini ya, gitu. Nah, pertama adalah kompetitif persona. Nah, tipe customer dengan style ini, style kompetitif, itu biasanya dia itu cenderung menilai dari kualitas produknya. Pertama, orangnya itu sangat berpikir logis. Gitu. Kedua, dia itu pengambil keputusan yang cepat. Jadi biasanya ini orang kayak ibaratnya mengcompare gitu ya. Kemampuan produk ini kira-kira bisa nggak ya bersaing dengan yang lain gitu. Misalkan saya itu, saya biasanya dia misal nih beli handphone, orang itu biasa pakai Samsung, kemudian dia itu ditawarin brand Oppo misalkan, dia pasti akan menilai ya, wah ini ya performa Samsung, ini setahu saya ini yang paling powerful di antara semua brand misalkan. Ini brandnya Oppo. Apakah dia tuh bisa menyaingi Samsung yang udah powerful seperti ini? Orangnya tuh sangat berpikir logis gitu loh. Jadi dia juga mengambil keputusan tuh nggak cepat, mengambil keputusan tuh juga cepat karena dia tuh cenderung orangnya mudah gitu membandingkan. Itu kompetitif persona. Nah, oke, yang kedua adalah tipe spontaneous persona. Nah, tipe ini itu dia itu lebih ibaratnya lebih cenderung lebih fleksibel gitu ya. Jadi dia tuh tipenya tuh gampang dipengaruhi dan dia gampang mempengaruhi juga gitu. Jadi ketika dia itu tahu, aduh aku punya masalah misalkan contohnya jual obat kolesterol gitu misalkan, aduh punggungku sakit banget nih, kayaknya aku perlu obat ini. Terus misalkan ada yang nawarin, Bu, ini Bu, kita punya produk Bu untuk menurunkan kolesterol. Oh iya, ya udah deh saya coba beli. Jadi dia tuh nggak terlalu berpikir banyak gitu, nggak terlalu berpikir panjang. Dia langsung spontan. Ketika dia itu sudah menemukan fakta-faktanya atau mungkin dipengaruhi, dia itu akan lebih cepat mengambil keputusan untuk membeli produk gitu. Dan tipe ini dia tuh juga mudah mempengaruhi orang nih gitu.
Misalkan contohnya dia ibu-ibu gitu ya, ke teman-temannya, Bu, kemarin aku itu loh beli produk ini loh, ini enak banget di badanku, ini tuh dalam sekejap itu bisa hilang semua pegel-pegelku. Coba deh Ibu, coba produk. Nah, itu tipe spontaneous persona. Mungkin banyak ya di sekeliling Bapak Ibu yang seperti itu. Jadi dia itu tipenya gampang banget gitu untuk dideketin. Nah, yang ketiga adalah metodical persona gitu. Dia itu teliti orangnya. Teliti banget gitu. Cenderung dia itu mengcompare gitu, mengcompare. Ini mirip-mirip sih dengan kompetitif persona ya, mirip-mirip dengan apa namanya kompetitif persona. Cuman bedanya mungkin dia tuh lebih detail, lebih teliti gitu ya. Dia juga melakukan perbandingan produk. Dia akan membandingkan produk yang sempurna gitu. Dan yang keempat ini humanistic persona. Nah, humanistic persona ini adalah karakter orang yang karakter customer itu yang dia menggunakan emosionalnya atau feelingnya gitu. Nah, untuk customer yang tipe ini itu sebenarnya kita hanya perlu pertama memperbanyak interaksi dengan dia. Jadi mungkin tipenya orangnya senang ngobrol, sering dengar cerita. Jadi ketika kita itu cerita gitu ya panjang lebar tentang kelebihan produk kita, dia tuh lebih interest gitu loh. Jadi pada saat lebih gampang memasukkan apa ya benefit atau value-value-nya itu dengan yang tipenya cerita seperti itu. Jadi dia kayak kalau dengar testimonial, oh ada orang yang sukses menurunkan berat badan dengan produk ini, dia itu biasanya langsung kayak, waduh beneran aduh wes tak coba wes gitu. Karena dia itu lebih menggunakan emosionalnya gitu. Nah ini adalah tipe-tipe dari customer persona yang perlu kita pelajarin juga, yang setidaknya ini juga bisa mempengaruhi nanti nilai-nilai yang kita masukkan pada saat kita membuat copywriting gitu. Oke, semoga teman-teman paham. Saya lanjutkan ya, yang kedua. Nah, gitu. Untuk teori ini mungkin teman-teman enggak perlu pusing ya, nanti bisa dibaca lagi kok di slide-nya. Nah, teknik copywriting yang kedua itu adalah AIDA. Nah, apa itu AIDA? Nah, AIDA itu sebenarnya gini, pada saat kita itu menulis copywriting, kita itu kan nggak mungkin berbicara ibaratnya kayak ngelantur gitu ya, ke sana ke sini. Nah, jadi orang tuh kayak bingung ini apa sih poin dari tulisanmu ini apa? Nah, AIDA ini sebenarnya mempermudah kita juga untuk menyusun suatu tatanan atau urutan copywriting itu yang bagus itu seperti apa. Nah, kita kupas satu-satu ya tentang AIDA ini ya. Oke, attention. Yang pertama itu adalah komponen attention. Nah, lebih gampangnya ini saya kasih bold yang warna merah itu, tarik perhatian dalam waktu 8 detik. Nah, jadi ketika orang itu membaca tulisan, pada saat dia membaca satu titik, bayangkan dia membacanya itu dalam 8 detik dan dia langsung tertarik, dia langsung interest, dia langsung bisa nge-grab, dia langsung ingin membaca kelanjutan dari tulisan itu. Nah, attention ini bisa melalui apa kalau di copywriting? Bisa melalui headline atau judul, kemudian bisa dari visual gambar, atau bisa juga dari kalimat pembuka gitu. Nah, tenang aja untuk yang komponen ini nanti bisa kita pelajarin ya. Nanti saya ada kasih contoh case study-nya kok. Jadi kita sekarang fokus dulu untuk memahami poin per poin ini ya. Yang kedua itu adalah interest. Ya, AIDA, interest. Apa itu interest? Kita bisa memancing perhatian dari calon customer itu dengan masalah. Ya, waduh kok aku dikei masalah ini. Kenapa kok aku dikei? Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Kita itu biasanya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita mengangkat problem itu sebenarnya untuk membuat customer itu kayak berpikir gitu ya. Oh iya ya, aku kayaknya punya masalah serupa deh. Gitu. Biar dia itu kayak masuk gitu loh ke alam bawah sadarnya. Oh iya bener-bener, aku memang punya masalah yang seperti ini. Nah, pancing dengan poin masalah. Bisa dengan poin masalah, kemudian bisa juga dengan fakta data atau statistik,
Nah, contohnya fakta data nih, misalnya jualan produk pelangsing gitu ya. Nah, fakta datanya tuh misalkan 70% 70% warga Indonesia mengalami masalah overweight atau kelebihan berat badan. Nah, itu kan akhirnya orang tuh langsung grab gitu loh. Waduh, ini kayaknya masalahnya ini juga terjadi di aku deh. Kayaknya aku deh yang termasuk 70 orang ini, aku juga termasuk orang yang punya kelebihan berat badan nih. Nah, itu dipancing supaya dia tuh mau membaca kelanjutannya gitu. Terus contohnya lagi harapan dan kenyataan yang tidak sesuai realitas gitu. Misalnya apa ya contohnya? Ya misalkan kemarin tuh saya contoh nih. Kemarin saya beli makanan gitu, beli makanan di iklannya itu kayaknya gede banget gitu. Ternyata setelah saya terima itu kecil gitu, nggak sesuai harapan. Nah, itu juga bisa sebenarnya disampaikan di copywriting gitu ya. Intinya kayak kekecewaan gitu loh. Kekecewaan dengan produk yang lain itu terjadi di hidupnya dia, seperti itu. Itu pokoknya intinya kayak hal-hal yang membuat dia kecewa, seperti itu. Itu poin tentang interest ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah desire. AIDA itu D-nya adalah desire. Nah, desire ini itu saya bold lagi ya, pancing emosional pembaca. Nah, ketika orang tuh sudah menarik perhatian, terus dia udah mulai tertarik. Nah, di sini kita harus semakin ibaratnya semakin membuat dia itu yakin. Gitu, semakin membuat dia itu yakin. Kita bisa menjelaskan atau mengungkapkan keunggulan dari produk. Keunggulan produk itu seperti apa, manfaatnya itu seperti apa, solusinya tuh yang didapat seperti apa, kayak gitu. Tuh ya contohnya tadi misalkan dia jualan obat kolesterol gitu ya, bisa lah itu kita masukkan misalkan keunggulannya, misalkan dalam 2 hari itu kolesterolnya bisa turun, nanti bisa merasakan sendinya tuh udah nggak sakit, seperti itu. Nah itu kan adalah merupakan suatu solusi yang didapat. Itu adalah poin desire. Nah ini adalah poin yang juga penting. Yang terakhir itu adalah action gitu ya. Jadi kalau kita belajar, mungkin teman-teman udah ada yang belajar konsep itu ya, sales funneling ya. Kalau sales funneling itu kan orang itu nggak dengan tiba-tiba mereka tuh tertarik. Mereka itu pasti akan ibaratnya kayak dipaparkan dulu gitu loh, dipapar terus. Oh ini loh, aku punya produk ini, manfaatnya sekian, testimonialnya sekian. Itu tuh kayak nggak bisa cuma sekali 2 kali. Nah, in the end, mereka kalau sudah tertarik, mereka pasti akan bertanya kan, oke, aku sudah tertarik nih sama produknya. Aku harus ngapain, aku harus kemana, dan aku harus bertanya ke siapa, seperti itu. Nah, di point action ini, itu biasanya sih cuman semacam kayak kita tuh mengajak calon customer kita untuk mengambil tindakan, entah itu membeli, mendaftar, atau mendownload sesuatu, contohnya misalkan dia itu mau sharing ilmu gitu ya, sharing ilmu, misalkan dia trainer, dia mau sharing, oke, mau nggak nih e-book gratis tentang cara memanage orang di masa pandemik, misalkan kayak gitu. Silahkan download link berikut. Nah, itu adalah salah satu contoh action. Atau misalkan info lebih lanjut, silakan klik website ini. Nah, itu termasuk action. Itu namanya CTA, call to action gitu. Nah, jadi 4 komponen AIDA ini menurut saya adalah komponen yang mempermudah kita untuk menyusun copywriting. Gitu. Semoga paham ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan paham ya, dikondisikan. Kalau ada pertanyaan langsung di chat ya. Langsung di chat, nanti kita ambil. Monggo, Mbak Femi, lanjut. Oke, bentar, saya izin minum dulu, Coach. Oke, siap. Jadi, rekan-rekan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, monggo langsung di chat, nanti kita coba ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, yang tadi di awal saya itu menjelaskan tentang basic nih untuk orang yang nggak bisa nulis itu kayak gimana sih? Oh ya udah berarti saya harus belajar nulis. Terus saya udah jelasin tentang tekniknya. Tekniknya sebenarnya ya udah pakailah yang tadi itu.
customer persona dan AIDA tadi itu aja. Nah, kemudian nah ini sebenarnya cara asik menjual dengan copywriting. Ini sebenarnya bisa dikatakan udah kayak next level gitu ya, next level. Jadi yang tadi tuh basic, nah yang ini tuh adalah next levelnya. Nah, cara asiknya tuh seperti apa? Oke. Nah, cara asiknya itu sebenarnya gini. Kita itu kalau cuman bikin tulisan aja, copywriting. Nah, orang itu kan pasti akan cenderung kayak membaca gitu ya, membaca artikel, membaca koran, seperti itu. Kayak cuman tulisan gitu aja. Nah, supaya orang itu bisa lebih interest, kita gabungkan copywriting itu dengan media lainnya. Contohnya ini misalkan poster ya. Nah, poster. Kita bisa gunakan media poster untuk membantu orang itu lebih tertarik. Ya, saya buatkan contoh ya. Contohnya yang saya bikin ini fiktif kok. Nah, oke, ini contoh poster ya. Ini case-nya tadi sama seperti yang tadi awal saya cerita itu ya. Jadi ada teman saya itu mau nawarin, sebenarnya teman saya itu mau nawarin aplikasi. Jadi dia tuh punya software, dia tuh mau nawarin gitu loh. Ini loh aku punya software, aku mau jualan ini gitu. Nah, copywriting yang sudah kita buat itu mungkin akan lebih menarik jika kita masukkan ke dalam desain poster. Nah, kita coba satu-satu ya dari atas ya. 60% warga Indonesia adalah pengguna aktif sosial media. 50%-nya mengaku lebih nyaman membeli produk secara online. Nah, terus lanjut nih ke bawahnya. Ini ceritanya aplikasinya namanya Mager ya, males gerak. Ini nggak ada kok ini, cuman fiktif ya. Nah, oke. Kita lanjut. Jika aplikasi Mager itu bisa memberi kemudahan, katalog produk yang eye-catching, transaksi penjualan yang nggak ribet, dan laporan penjualan yang lebih simple, kira-kira pilih mana? Mau tetap jualan offline atau beralih ke online? Cari tahu yuk ke www.mager.com. Gitu. Ini kalau dalam bentuk poster. Nah, coba ya, kita sekarang belajar menguraikan nih, bener nggak sih teori yang tadi tuh kalau kita terjemahin ke dalam poster ini satu-satu ya. Nah, attention tadi ingat ya, attention itu adalah gimana caranya orang itu bisa nge-grab perhatian dengan membaca dalam waktu 8 detik. Nah, 60% warga Indonesia adalah pengguna aktif sosial media. Nah, ini mungkin juga poinnya adalah oh iya ya sosmed ya. Sekarang sosmed kan lagi ternyata banyak juga ya. Dari 100% warga Indonesia, 60%-nya itu aja udah melek teknologi. Nah, itu kan sesuatu yang bisa menarik perhatian gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke poin yang interest gitu. Nah, interest-nya ini sebenarnya ada beberapa sih. Yang di atas itu 50%-nya mengaku lebih nyaman membeli produk secara online. Oh, berarti dari 100% warga Indonesia, setengahnya itu loh seneng banget jualan online. Wah, berarti kayaknya jualan offline udah nggak ini ya, udah jarang banget gitu. Nah, itu mereka tuh sudah tertarik gitu loh. Terus di sebelah kiri ada visualnya lagi nih. Mau belanja tapi males gerak, mager.com aja. Nah, itu cuma contoh ya. Gitu. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan nih, desire. Nah, desire adalah kita tuh sudah mulai kayak ngasih tahu mereka, oke ini loh kelebihan aplikasiku nih kayak gini. Jadi pertama itu katalog produknya itu eye-catching banget. Jadi orang kalau ngelihat software ini, ngelihat aplikasi ini, itu nggak akan bosen. Warnanya bagus banget. Terus ada transaksi penjualan tuh nggak ribet transaksinya. Selama ini kan orang itu kadang males banget kalau ketemu dengan aplikasi yang aduh ribet banget sih, mau kayak gini aja harus begini, harus nunggu berapa jam lah dan sebagainya. Nah, kemudian laporan penjualan yang lebih simpel. Jadi ini adalah sudut pandang seorang pengusaha retail atau misalkan kita punya toko fisik, kita pengen beralih ke online. Nah, terus kita ditawarin nih sama pemilik aplikasi. Jadi dia mau nawarin ya contoh tokopedia.com gitulah ya, sejenis itu. Nah, ini aplikasi namanya Mager. Nah, akhirnya laporan penjualan yang lebih simpel. Nah, saya sebagai pemilik toko,
ketika saya membaca ini kan pasti saya akan tertarik. Oh iya yo enak yo. Soalnya aku yang kemarin-kemarin itu laporan penjualannya tuh ribet banget. Nah, mungkin dengan aku pakai aplikasi mager.com ini aku bisa ngelihat laporan penjualan itu yang lebih simpel. Nah, yang terakhir itu adalah action. Nah, di action ini memang udah yang paling terakhir ya. Jadi mau pilih mana, tetap jualan offline atau beralih ke online. Cari tahu yuk ke mager.com. Nah, orang nanti cenderung kalau misalkan tertarik, dia akan melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah contoh ketika kita itu ingin membuat kreativitas dalam beriklan ya, menggunakan poster. Tentunya ini pasti ada basic copywriting-nya. Jadi ibaratnya ini kayak copywriting plus gitu. Ini contoh yang pertama ya untuk yang poster. Nah, sekarang kita nonton video yuk biar nggak bosen ya. Nah, ini tadi kita udah coba bikin poster dengan copywriting. Nah, sekarang kita coba belajar dari video iklan, ya video iklan. Sebenarnya ini bukan iklan juga sih yang Bluebird ini. Nah, saya kasih tahu sedikit. Jadi udah pada tahu kan ya taksi Bluebird. Nah, taksi Bluebird ini sebelum adanya taksi online, dia itu merajai di Indonesia, ya. Dia tuh merajai banget. Terus dia tuh memang pelayanannya bagus. Saya ini termasuk salah satu orang yang dulu itu cinta banget sama Bluebird. Jadi saya dulu memang sering traveling pada saat saya masih kerja jadi karyawan, dan saya itu paling nyaman menggunakan taksi Bluebird. Saya nggak mau naik taksi lain gitu ya, karena saya udah puas dengan pelayanan, saya merasa aman. Nah, ketika Nadiem Makarim membawa Gojek, Gokar, dan teman-temannya itu ke Indonesia. Nah, Bluebird sebagai armada yang merajai di Indonesia, itu mereka tuh mulai ibaratnya kayak mulai terpinggirkan gitu. Mulai terpinggirkan. Nah, iklan ini itu menyampaikan, bukan iklan sih, video ini menyampaikan tentang hal itu gitu. Nah, sekarang kita simak aja ya, kita dengerin baik-baik ya. Nanti setelah video ini kita coba uraikan nih, secara copywriting itu seperti apa dia tekniknya ya. Oke, siap-siap ya. Suaranya kedengeran ya, Mas Coach Gun? Kedengeran suaranya? Udah proses. Ini belum ada suara ya? Oh gitu. Bentar. Oke. Belia. Yes. Kita ulangi ya. Oke, good. Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia.
Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah karena kami mau berubah. Oke. Ini termasuk sebenarnya ya, ini tuh termasuk video favorit saya loh. Saya udah bolak-balik sampai saya tuh ngerasa terharu banget. Saya ngerasa video Bluebird berbenah ini itu tuh bener-bener kayak dalam gitu ya. Saya rasa dia tuh copywriting-nya tuh berhasil banget gitu ya, menggugah emosi dari audiens yang menonton gitu. Bener-bener saya bener-bener kagum dengan ini. Nah, sekarang coba kita terjemahkan itu ke dalam copywriting ya. Oke, yang pertama ini ya, kita coba uraikan satu-satu dengan konsep teori AIDA tadi. Nah, mulai dari judul, di sini ini aja sudah merupakan attention ya, Bluebird berbenah untuk berubah gitu. Mungkin orang-orang mikir, loh Bluebird kan perusahaan besar aja dia mau berbenah nih. Kenapa gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian masuklah ke narasi video. Narasi pertamanya itu, nah di tulisan ini yang warna merah itu artinya adalah poinnya ya, poin interestnya. Nah di video itu dia mulai deh kayak cerita gitu ya dengan nada yang sedih gitu ya. Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang muda, yang lincah berubah itu mudah. Kemudian masuk ke selanjutnya. Tapi bagi kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Nah, di sini aja dia udah menampilkan interestnya. Jadi dia itu menampilkan data. Dia itu bercerita kalau di Bluebird ini loh, ada 45.000 loh yang bekerja sama kita. Nah, kita itu kalau mau merubah mereka, itu tuh nggak gampang. Itu yang ingin mereka kemukakan. Gitu. Nah, dilanjutkan di poin ini, desire ya. Desire tadi itu dia itu sudah mulai memasukkan poin-poin yang unggul gitu ya. Jadi gini, saya pun sebagai customer Bluebird, saya tuh paham bener bagaimana mereka itu menservis pelanggan-pelanggan mereka. Jadi memang bener, copywriting-nya tuh memang sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, jadi dia tuh bilang kayak gini, tapi sebenarnya kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masihlah kawan lama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Dan itu memang adalah poin plusnya dari Bluebird. Memang saya akui driver dari Bluebird itu memang mereka tuh memang sudah dilatih. Saya pernah tanya sama driver Bluebird, Pak, Bapak itu di trainingnya gimana sih kok driver Bluebird ini kalau menurut saya semuanya tuh bagus-bagus. Mereka tuh sopan. Mereka tuh kayak punya etika yang bagus gitu. Saya pernah tanya itu. Oh iya Bu, kita itu memang rutin banget di training dari pusat. Itu tuh udah ada standarnya. Contohnya adalah kalau misalnya kita itu nggak punya uang kembalian, kita harus ngomong itu ke customer, maaf Pak, ini ibaratnya uang sekecil apapun kembalian itu adalah haknya dari pelanggan. Itu saya pernah diberitahu seperti itu. Nah, terus juga dia itu rasa aman banget kayak kita itu. Saya pernah punya pengalaman nih pada saat saya di Bandara Semarang, saya ngotot pengen naik Bluebird. Ini zaman sebelum ada ini ya, sebelum ada taksi online, jauh banget. Saya pergi ke Semarang, saya telepon Bluebird, minta tolong saya dijemput. Nah di bandara sana itu banyak banget, kalau orang ngomong sana taksi preman. Nah taksi Bluebird ini nelpon saya, Bu, Ibu posisinya di mana? Ibu bisa jalan ke depan sedikit ya Bu, karena taksi kami ini ibaratnya kayak diancam sama taksi preman sana gitu. Akhirnya saya nggak apa-apa, saya belain pokoknya saya jalan kaki, saya sampai masuk ke taksi Bluebird, saya udah di dalam situ, saya ditelepon lagi sama Bluebird. Saya ditelepon lagi, Bu, Ibu posisinya sudah di mana? Seperti itu. Oh iya, terima kasih. Saya sudah di atas taksi. Nah, itu adalah service. Itu adalah pelayanan yang diberikan oleh taksi Bluebird yang dia tuangkan di dalam copywriting-nya dia. Ingat tadi poin bahwa kita tuh nggak boleh berlebihan.
Kita tuh nggak boleh berlebihan pada saat kita menuliskan copywriting. Harus tetap realistis. Nah, poin itu dimasukkanlah di copywritingnya iklan Bluebird seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah action. Nah, di video Bluebird tadi itu memang sih dia itu nggak ada yang arahan download aplikasi Bluebird gitu. Nggak seperti itu. Actionnya dia itu lebih lebih halus gitu ya. Dia cuman ngomong, berilah kami kesempatan, kami ingin bersama-sama ikut pertandingan, kami sedang berbenah karena kami mau berubah. Itu menurut saya itu action yang benar-benar masuk banget gitu. Jadi saya pun terharu gitu loh, karena memang saya tuh pelanggan setianya Bluebird gitu. Nah, itu contohnya untuk Bluebird. Satu video lagi ya Coach, boleh ya? Oke. Lanjut. Nah, satu video lagi, habis itu nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Kalau tadi kita sudah belajar copywriting dari video Bluebird yang cukup melo, sedih. Sekarang kita coba ngelihat video yang lebih lucu ya. Ini adalah video iklan dari Traveloka. Ini ceritanya Pak Mono. Kenapa dia dipanggil Mono? Coba kita tonton dulu ini videonya. Kita amatin, kita dengerin ya dia cerita apa. Ma, bagus mana nih? Itu papaku. Namanya Pak Mono. Teman-temannya sering manggilnya monoton. Soalnya papa jarang bergerak. Kalau ngobrol, Lagi ngapain? menu wajib papa itu nasi, ayam, telur setiap hari. Gak pernah ganti. Ma, besok ganti menu ya. Hah? Telurnya direbus. Nenek pernah cerita, papa paling jauh cuma pergi ke sekolah. Setiap tahun, papa ngajak aku liburan ke puncak lagi. Sampai suatu hari tuh, Kemarin aku pergi mancing di danau dong. Aku makan pizza yang gede banget. kamu gak kemana-mana? Kamu gak kemana-mana kan? Ya kasihan deh. Aku pergi terus kok. Sabtu kemarin, aku bikin istana pasir di pantai. Aku pergi ke waterpark. Terus pergi snorkeling. Sama main trampolin. Aku pergi terus kok. Butuh inspirasi weekend? Scroll aplikasi Traveloka. Papa jadi sadar, gak mau hidupku juga datar. Papa udah berubah. Setiap hari banyak inspirasi. Papaku monoton, jadi mau jalan, mau seru-seruan, sampai kulineran. Aku jadi punya banyak pengalaman. Traveloka dulu. Momen seru kemudian. Papa udah beda banget deh. Puncak yuk. Oke, lucu ya iklannya ya. Ya, jadi memang ceritanya itu si Traveloka ini dia menciptakan tokoh gitu ya, namanya tuh Pak Mono. Kenapa dipanggil Mono? Karena dia itu monoton orangnya. Jadi apa-apa tuh flat banget gitu. Tapi kalau saya nangkep sih dia bagus banget pesannya. Dengan adanya Traveloka, itu orang tuh jadi kayak nggak mati gaya gitu loh. Kamu mau pergi kemana, mau liburan kemana, itu dengan Traveloka tuh semua problem itu tuh teratasi gitu. Nah, sekarang coba kita uraikan satu-satu terkait Aida tadi. Nah, attention. Kalau saya rasa poin attentionnya ini mulai dari si tokoh anak ini bercerita. Pertama kali itu aja udah kayak seru gitu ya. Papaku namanya Pak Mono, sering dipanggil monoton, soalnya jarang bergerak. Nah, orang kan ngerasa lucu banget papahnya namanya monoton, kenapa gitu. Nah, jadi di sisi copywritingnya, attentionnya ada di poin ini gitu. Terus dia dilanjutkan kan dia cerita bapaknya tuh monoton banget, pokoknya menu makanannya itu-itu aja. Terus milih baju juga. Masa baju sama-sama putih ditanyain bagus yang mana kayak gitu. Dia cerita detail gitu. Terus masuk ke sesi yang ini si tokoh utamanya itu lagi ngumpul sama teman-temannya kayak gitu. Terus
teman-temannya pada cerita, kemarin loh aku mancing di danau, kamu pasti nggak kemana-mana kan, terus ketawa-ketawa kayak gitu. Poin ini sudah masuk ke poin interest nih. Jadi kayak apa namanya, kesedihannya, pain-nya dia ibaratnya itu pain ya. Jadi kayak masalahnya itu sudah mulai muncul di sini gitu. Tokoh utamanya itu kayak menghibur diri gitu. Enggak kok, aku pergi terus. Aku bikin istana pasir, pergi ke water park, pergi snorkeling, main trampolin. Padahal di visual videonya itu kegiatan si anak tuh sebenarnya dilakukannya di rumah gitu loh. Jadi kalau di visual ini kita itu bisa mendapatkan gambaran apa namanya, harapan dengan kenyataan itu nggak sama gitu loh. Dia kayak ngebayangin lagi di waterpark, padahal tuh dia lagi main hujan-hujanan di rumah kayak gitu. Nah, copywriting-nya itu adalah dalam bentuk dialog ini, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kalau untuk desire. Nah, desire-nya ini setelah tadi itu videonya udah mengungkapkan problemnya, masuklah dia itu ke materi ininya, apa namanya, Travelokanya. Nah, apa namanya, copywriting-nya dia tetap dengan dialog. Oh gini ceritanya, kan papahnya buka TV, terus ada muncullah itu iklan Traveloka gitu kan di TV-nya. Akhirnya si anak itu ngerasa, papa jadi sadar kalau dia itu nggak mau hidupku tuh jadi datar. Tiap hari banyak inspirasi. Papaku monoton, jadi mau jalan, mau seru-seruan, sampai kulineran. Aku jadi punya banyak pengalaman. Nah, seperti itu. Itu udah kayak terangkat lah anunya, antusiasnya, audiensnya tuh seperti itu. Nah, yang terakhir dia actionnya itu berupa tagline atau jingle. Traveloka dulu. Nah, itu karena mungkin Traveloka ini dia itu brandnya udah terkenal ya, jadi nggak perlu yang klik di sini, hubungi ini. Beda mungkin kalau kita yang brand kita memang masih baru lahir atau masih kita masih ibaratnya masih newborn gitu. Actionnya itu mungkin memang lebih ke technical, kayak misalkan hubungi nomor WA sekian, bukalah website ini, seperti itu. Tapi karena Traveloka ini dia memang sudah powerful brandnya, sehingga dia dengan jingle aja, dengan logo itu orang udah tahu, oh Traveloka, berarti saya harus buka aplikasinya Traveloka. Begitu kurang lebih materinya. Oke, luar biasa Mbak Femi. Ya, baik rekan-rekan sekalian, paparannya luar biasa ya, meskipun sempat tersendat, tapi insyaallah semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada 26 partisipan nih ya pagi ini yang bergabung sama kita. Monggo, mungkin ada yang mau present, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, silakan. Ajang sharing gitu kan ya. Tentang copywriting ya. Copywriting ya. Jadi kemarin sudah storytelling, sekarang copywriting. Jadi menarik sekali tadi kalau segala sesuatunya berarti kita bisa bahas dengan AIDA, Mbak Femi ya. Jadi pas copywriting itu dengan konsep AIDA begitu. Intinya begitu ya. Mohon izin. Kurang lebih sebenarnya sih kalau teori menulis itu ada banyak, terserah stylenya. Ya. Cuman itu hanya untuk mempermudah aja kita menguraikan satu-satu gitu. Ya. Jadi sebenarnya mudah juga ya rekan-rekannya kalau kita ngeliat iklan, kita tinggal pilah-pilah mana yang attention, mana yang interest, mana yang desire, mana action. Sehingga kalau kita nanti membuat sebuah story gitu kan ya, membuat sebuah iklan atau mungkin sebuah produk penjualan, kita bisa manfaatkan apa yang tadi sempat di-share sama Mbak Femi gitu kan ya. Baik rekan sekalian, monggo. Mungkin ada yang bertanya ini. Di sini sudah hadir banyak sekali teman-teman kita. Yang paling jauh lah dari Bandung. Dari Bandung masih hadir? Monggo. Atau ini saya lihat ini ada Mas Azam nih dari Tegal. Ya, Mas Azam bisa unmute Tegal. Ini jauh-jauh ini. Ya. Halo. Monggo, rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang bertanyakan. Bisa di-unmute ya. Kalau enggak ya coba saya dari atas ya. Kita urutin aja Mbak Femi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, ada Mas sesuai dengan yang ada di monitor saya ya. Mbak Maita mungkin bisa di-unmute Mbak Maita. Soundnya.
Mbak Maita. Ya, Mas. Ya, siap. Selamat pagi, Mbak Maita. Pagi. Oke, di sini ada Mbak Halo, Femi Mbak. yang memberikan paparan nih. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang di-sharingkan, monggo Mbak Maita. Silakan Mbak Maita. Halo, Mbak Maita. Bisa mendengar suara saya? Oke. Ya, Silakan. halo. Monggo, monggo. Ya, sementara belum ada pertanyaan, Mas. Oke, baik, terima kasih. Mbak Maita di mana, Mbak Maita? Posisi? Ya, saya Di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, dulu teman kerjanya Mbak Femi. Oh, itu siap Mbak Femi. Ada teman di Kolega sini ya. saya Baik, nih. terima kasih Mbak Maita. Iya, Baik. kembali. Di samping Mbak Maita ada Mas Rian. Assalamualaikum, Mas Rian. Bisa di-unmute, Mas Rian? Halo, Mas Rian? Oke, mungkin belum ya. Ada Mbak Istiana. Halo, Mbak Istiana. Oke. Monggo rekan-rekan sekalian kalau ditanyakan. Mbak Ya, halo, Mianawati mungkin. bertanya. Oke, Mbak Istiana. Oke, monggo. Assalamualaikum, Mbak Istiana. Assalamualaikum, Coach Gunawan dan Ibu Femi. Terima kasih banyak, ilmunya bagus banget. Ini yang saya sama. Monggo, ya, monggo. Mbak, kan kalau mungkin pernah melihat IG OG juga, terus minta sarannya Mbak untuk copywritingnya. Kalau handmade jewelry, kalau kita ngomongin masalah perhiasan, terus gitu kan kadang-kadang bosan gitu. Apa ya Mbak ya idenya yang bisa diangkat untuk copywriting? Ada apa ya dari mulai problem terus apa gitu kan. Jadi mohon sarannya untuk kami yang mungkin bisa dianggap ide-idenya apa gitu, karena saya kadang-kadang mentok juga karena mikir produksi, mikir konsumen, mikir tulisan di IG juga kadang-kadang juga nggak punya ide gitu. Mohon sarannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bastian ini salah satu pemain di kewirausahaan juga ya. Beliau di Jewelry. Mbak Femi udah pernah lihat IG-nya. Monggo Mbak Femi. Oke, halo Bu Isti. Makasih udah ikut sharing session saya. Saya sebenarnya nggak terlalu banyak juga baca satu persatu ya Bu untuk caption Instagramnya. Saya cuma baca 1-2 kalau nggak salah. Saya lihat sih sudah cukup oke gitu ya. Jadi dari setiap hasil karyanya Bu Isti ini kayak dibikin dalam suatu bentuk cerita gitu kan ya. Lama-lama kehabisan ide ya Bu ya. Nah gini Bu, jadi biasanya sih saya itu terbiasa dengan ini ya, saya mengumpulkan ide dulu. Jadi kadang pas saya lagi makan, saya lagi mandi, saya lagi mau tidur gitu. Kalau misalkan ada tercetus suatu ide menulis, itu dicatat dulu Bu. Catat dulu idenya, ide apapun itu gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu terkotak-kotakkan bahwa ketika kita jualan produknya aja yang kita ceritain, tapi kita bisa bercerita tentang banyak hal yang sekiranya orang itu tertarik. Jadi gini, ada kalanya orang itu ketika melihat suatu produk, dia itu seringkali penasaran. Siapa sih orang di balik ini gitu? Siapa sih orang di balik hasil karya ini? Nah, sesekali boleh kok Bu Isti itu menceritakan tentang awal mula berdirinya OG Jewelry itu seperti apa. Dulu itu gimana sih awal mulanya? Oh, misalnya dulu itu awalnya kita cuma punya 1 karyawan seperti itu. Terus lama-kelamaan karena permintaannya atau demand-nya itu semakin tinggi, akhirnya kita itu nambah lagi deh, nambah tempat workshop, nambah karyawan, seperti itu. Nah, behind the scene seperti itu boleh kok Bu Isti itu masukkan juga di dalam caption produk Ibu gitu. Jadi biar orang tuh juga tahu gitu loh, oh siapa ya orang sukses di balik jewelry yang sangat cantik ini, seperti itu. Jadi orang juga nggak akan bosen ngelihat cerita tentang hasil karya itu, seperti itu. Ibaratnya kayak behind the scene, terus kesulitannya tuh apa gitu. Terus kalau untuk konten itu macam-macam sih Bu. Kalau untuk konten itu boleh misalkan sesekali nih Ibu kan jualannya di Instagram ya. Kalau di Instagram itu memang engagement itu sangat penting Bu. Jadi di Instagram itu bahkan ada teorinya, cara menghitung persentase engagement-nya itu berapa persen itu
bisa ada teorinya juga di Instagram. Nah, untuk untuk meningkatkan engagement itu Ibu bisa misalkan bikin konten yang lebih interaktif. Misalnya pengen dibuatin perhiasan yang warna apa nih besok, nanti kita sharing deh gitu. Nah, itu nanti interaktif, orang jadi kayak komen di bawahnya seperti itu. Terus misalnya Ibu ngadain giveaway. Minggu ini aku mau ngadain giveaway nih, siapa yang mau ikutan, boleh misalkan syaratnya bikin satu kalimat yang menggambarkan tentang hasil karya dari OG Jewelry gitu. Nanti kalimat yang terbagus aku kasih hadiah ya, seperti itu. Jadi Instagram itu memang harus banyak macamnya kontennya. Jadi tidak harus semua itu membahas produk. Orang itu makin lama dia sudah makin tahu. Oh, saya udah tahu kok ini produk ini, yang ini bagus nih, enggak gitu. Tapi Ibu harus kayak menceritakan behind the scene-nya juga, ngadain interaktif, quiz seperti itu. Gitu Bu, kurang lebih dari saya. Matur nuwun banget Ibu Femi, saran-sarannya Masya Allah. Terima kasih banyak. Iya Bu, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isti, ini luar biasa ya. Beliau ini salah satu pengusaha perhiasan ya, dengan berbagai macam model yang menarik. Baik, monggo yang lain. Ini di chat sudah mulai ada. Oke, Mbak Aulia. Iya. Oke, ya, baik. Monggo, Mbak Aulia, silakan. Oke, Coach. Ini kan saya itu kan pemula di copywriting ya, masih belajar-belajar. Bisa tolong share bagaimana sih caranya mengasah lebih tajam, terus juga bagaimana mengukur progres peningkatan kita belajar copywriting itu. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Femi, monitor? Ya, oke. Saya langsung jawab. Oke. Ya, halo Mbak Aulia. Mbak Aulia ini di mana ya lokasinya? Saya tinggalnya di Gresik. Oh, di Gresik, sejam dari Surabaya. Oke, lagi belajar copywriting ya. Tapi Ibu punya kesenangan menulis ya? Ya, sedikit. Sedikit nggak apa-apa, nanti itu diasah lagi. Oke, nah bagus itu kalau misalkan senang bercerita. Nah, tadi seperti yang udah saya sampaikan bahwa kalau kita itu adalah penulis pemula dan kita ingin belajar mengasah, kita bisa sering banyak membaca pertama, terus dengerin berita, terus pahami mereka kalau bikin rangkaian kalimat itu kayak gimana sih yang enak didengar, enak dibaca. Ibaratnya kayak kalau kita mendengar itu dibaca tuh juga enak gitu loh, dibaca tuh juga enak seperti itu. Nah itu biasakan dulu. Terus tadi yang tips yang tadi itu kita bisa pakai cara copy paste. Kita ambil tulisan yang kita senengin, kita tulis ulang dengan gaya kita sendiri. Jadi kita ambil dulu topiknya, kita tulis ulang dengan gaya kita sendiri. Nah, nanti dilihat nih kira-kira udah bagus belum ya, seperti itu. Jadi kosakatanya juga kayak susunan kalimatnya, apanya itu juga harus diperhatikan. Nah, terus tadi kan nanya cara memastikan progres menulisnya udah bagus atau belum gitu ya. Nah, banyak hal sih yang bisa dilakukan. Pertama, ikutin aja komunitas menulis misalnya. Ada banyak kok komunitas menulis kreatif apa itu. Nah, itu ikutlah ke grup yang seperti itu gitu loh. Ibaratnya kayak katanya motivator, kalau kita pengen sukses, kita itu harus banyak mendekati orang yang memang sudah sukses, sudah punya pengalaman. Nah, sama juga ketika misalkan Mbak Aulia mau pengen pinter copywriting atau menulis, nah, Mbak Aulia ikutin aja komunitas menulis. Di situ ada banyak orang-orang yang expert, yang memang sudah banyak pengalaman. Terus Mbak Aulia juga bisa mulai minta pendapat ke orang-orang yang expert. Ini loh, saya punya tulisan, minta tolong dong dikasih feedback, kurangnya tuh di mana. Otomatis nanti lama-lama tuh akan terasah kok Mbak. Kira-kira oh iya kayaknya ini kurang enak dibaca gitu. Jadi kita itu harus belajar sama yang memang expert di situ gitu Mbak. Nanti progresnya akan
meningkat sendiri kok. Gitu aja sih saran dari saya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aulia, Mbak Femi. Monggo dikondisikan lagi nih, masih ada waktu. Kita masih ada waktu 15 menit ke depan ya. Mungkin yang dari Bandung siapa tadi ya? Oke, kalau nggak ada di sini ada Mbak Mianawati mungkin ya, Mbak Mianawati bisa unmute mungkin. Oke, kalau enggak Mbak Novia, Mbak Novia. Oke, belum ya. Mungkin ada yang lain rekan-rekan? Mas Rian sudah online, ini ingin bertanya. Mas Rian? Oh, belum ya. Oke, baik. Mas Haflan? Yang gabung di awal, monggo. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih, Mas Haflan. Ini ada Mas Eka nih, Mas Eka. Mas atau Mbak nih ya. Mas Eka. Oke, monggo, rekan-rekan yang lain. Di sini ada Mas Afril. Monggo Mas Afril. Suaranya biar kedengeran nih. Mas Afril, Assalamualaikum. Oke, baik. Baik, Mbak Femi, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Ini ada banyak sekali di sini kalau bisa dikatakan ya, apa ya, dengan kondisi ini kan kita harus benar-benar kreatif ya, dengan banyak mengikuti acara dan segala macamnya. Apa yang bisa kita lakukan dengan produk-produk kita yang konsentrasi di bisnis ya, dia berusaha bagaimana optimalisasi publikasi iklannya gitu kan ya. Yang jasa juga seperti apalagi jasa nih ya. Kebetulan kayak macam kami gitu ya, saya kita ada di jasa. Ya, kalau di IC di jasa pendidikan ya, ada lagi kita jasa pelatihan gitu kan ya. Nah, di tengah kondisi seperti ini nih, dengan kondisi seperti ini. Copywriting yang menarik itu lewat video atau lewat poster. Ini kecenderungan anak milenial ya. Kira-kira mereka lebih suka melihat apa gitu kan ya. Atau mungkin ada media lain nih untuk melakukan copywriting nih. Mohon mungkin masukannya Mbak Feni. Oke. Jadi kalau untuk copywriting itu sebenarnya kan bisa digunakan di berbagai media ya. Yes. Contohnya sekarang itu kan paling gampang media sosial itu bisa untuk Facebook. Facebook kan bisa untuk cerita yang lebih panjang ya. Gitu. Kalau Instagram bisa juga, cuman mungkin terbatas seperti itu. Nah, kalau copywriting itu sebenarnya lebih tepatnya cocok digunakan untuk landing page atau website, Coach Gun. Oh, I see. Gitu. Jadi mungkin kalau yang udah belajar digital marketing juga cukup paham ya. Jadi media sosial itu bisa digunakan sebagai alat untuk menarik calon customer gitu. Nah, nanti untuk informasi detailnya itu bisa ke landing page. Nah, landing page itu adalah website yang cuman satu halaman aja. Biasanya itu mengandung informasi produknya. Nah, tapi gini, tidak semua produk itu cocok menggunakan landing page. Ya, mohon maaf ini mungkin agak berat bahasanya, tapi biar ini ya sebagai pengetahuan aja. Nah, contohnya kayak DIC School ya, DIC School itu kan jasa ya, Coach ya. Nah, ketika kita itu ingin menjelaskan jasa kita itu apa aja, itu kan nggak mungkin hanya dari sebuah caption di Instagram. Itu kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu kita perlu alat bantu lainnya yang bisa ibaratnya lebih memperjelas apa sih layanannya dari DIC. Nah, itu kita bisa menggunakan website atau landing page itu tadi. Gitu. Jadi di Instagram itu hanya untuk narik audiensnya. Jadi misalkan dengan caption yang singkat seperti itu, nah nanti bisa diarahkan ke landing page. Nah, pada saat di landing page itulah boleh itu copywriting yang lebih panjang itu
kita sampaikan di situ. Oh, jadi DIC itu layanannya seperti ini. Nah, ini testimoni dari pelanggannya itu loh seperti ini. Lulusan-lulusan kami itu benar-benar berkualitas, bla 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 seperti itu. Nah, itu kalau yang lebih ini ya, yang lebih advance itu pakai landing page. Nah, tadi pertanyaannya Coach Gun kan kalau milenial itu lebih tertarik yang mana sih? Nah, kalau menurut saya mungkin karena sekarang kita tuh cenderung ini ya, kayak kalau ngelihat bacaan yang panjang sedikit itu kayak males gitu ya. Nah, orang-orang itu lebih cenderung senangnya itu di video sebenarnya. Jadi kalau memang, nah terutama nih kalau untuk generasi milenial itu mereka tuh seneng banget kayaknya main di Instagram. Jadi kita membuat video singkat dengan video Instagram Story itu juga bisa sebagai alat kita jualan gitu. Instagram Story itu setahu saya 16 detik ya. Yes. 16 detik tapi bisa nyambung lagi seperti itu. Nah, itu tuh memang menarik banget di di generasi milenial. Jadi misalnya kayak dia tuh lagi posting makanan terus dia cerita, aku hari ini dapat kiriman makanan nih. Ini makanan Jepang misalkan, aku belum pernah loh namanya makan makanan Jepang, tapi setelah aku coba makanan ini tuh rasanya tuh enak banget gitu. Nah itu copywriting sebenarnya, tapi disampaikan dalam bentuk video gitu dan voice-nya dia kan, dan voice dalam bentuk Instagram Story seperti itu. Nah itu milenial tuh suka banget dengan seperti itu yang singkat-singkat. Itulah makanya saya bilang bahwa copywriting akan lebih powerful itu ketika kita kombinasikan dengan visual, poster, atau video. Ketimbang kalau orang itu cuma disuruh baca aja. Seperti itu, Mas. Oke, makasih nih Mbak Femi ya inspirasinya. Baik, ada dua penanya nih. Ada Mas Kolis sama Mas Nur ya. Oke, Mas Kolis mungkin ada yang mau disampaikan? Monggo, penmut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ini kan saya baru mulai untuk ya berwirausaha gitu. Jadi karena copywriting ini ya baru belajar gitu. Kira-kira untuk membuat copywriting yang baik, kata kerja apa yang biasanya dipakai gitu? Kata kerja ya? Iya, kata kerja. Ya, jadi membuat copywriting yang baik, kata kerja apa yang sering dipakai? Yang sering dipakai dan efektif lah paling nggak. Efektif. Mas Koles posisi di mana nih, Mas? Saya di Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Baik. Mbak Femi? Ya, halo Mas Solis. Bu. Ya, Mas bisa diterangin nggak maksudnya kata kerja yang dimaksud itu apa? Maksudnya gini, pada saat Mas Solis mau menulis, itu tentukan dulu tujuannya itu untuk apa? Oh, gitu. Tujuannya kan untuk menawarkan. Oh, menawarkan. Untuk mempromosikan begitu kan. Oke. Sorry, yang mau dimaksud kata kerja tadi gimana maksudnya? Bisa diperjelas nggak? Diceritain aja contoh case-nya. Semisal saya mau menjual barang-barang yang sekiranya dibutuhkan untuk menyambut normal gitu kan. Jadi semisal saya menggunakan kata kerja, semisal saya menggunakan kata kerja, mari kita sambut new normal dengan bahagia dan sebagainya. Nah itu bagaimana Bu? Oh ini maksudnya Mas Solis ini mau ada menawarkan produknya juga. Produknya apa Mas? Kalau tahu? Ya APD yang face shield terus sama yang lainnya. Produk kesehatan. Oh gitu, iya. Yeah. Oh iya. Jadi sekitar APD. Ya. Oh gitu. Mungkin pertanyaannya lebih kayak gini ya, Mas Solis. Gimana cara bikin copywriting kalau kita jualan produknya itu APD, kalau disambungkan dengan new normal gitu kan ya? Betul. Iya. Ya kayak gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Nah mungkin, nanti pada saat Mas Solis menulis itu bisa pakai teori yang tadi Mas. Kalau misalkan awal-awal gitu. Jadi pertama itu bisa mengungkapkan ini masalahnya. Permasalahannya adalah misalnya nih
sulit banget ya kita tuh ngedapetin APD di mana-mana karena sekarang itu yang pakai APD terutama yang hazmat itu ternyata cuman boleh dari pihak medis, tapi sekarang tuh nggak perlu khawatir lagi karena kami punya stok itu yang banyak banget. Jadi ibaratnya kami udah kayak udah memperhitungkan kira-kira berapa yang mau kita spare untuk dijual ke tenaga medis dan berapa yang akan kita spare untuk dijual secara umum seperti itu. Nah sekarang itu kalau saya sendiri, saya tuh ngerasa kalau beli yang alat pelindung badan itu, saya tuh masih takut gitu loh, karena nanti dipikirnya loh ini kan punyanya tenaga medis, jatahnya mereka seperti itu. Nah itu kan orang tuh khawatir mau beli gitu. Nah kekhawatiran itu Mas Holis itu tuangkan di dalam tulisan. Jadi jangan khawatir, stok kita ini banyak kok. Selain kita sudah mensupport tenaga medis dan melihat kecukupan stoknya, kita masih punya sisa stok kok yang bisa dijual untuk misalkan untuk masyarakat umum seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah diungkapkan dulu nih problemnya itu apa seperti itu. Baru nanti ditawarkan solusinya. Berarti karena kita tuh punya stok banyak, itu sebenarnya cuma contoh sih Mas gitu. Cuma contoh aja, nanti dikembangkan dengan realitas yang ada. Gitu. Iya, Bu. Siap. Begitu Mas Holis? Oke, Mas Holis kalau sekali. ada yang ingin di-sharing, monggo gabung di grup, nanti biasa sharing-sharing sama Mbak Femi. Baik, baik. Ada Mas Nur Hadi ya. Mas Nur Hadi ini yang saya tahu beliau seorang podcaster luar biasa ini. Monggo Mas Nur Hadi. Mungkin beliau lagi di office. Ya, monggo Mas Nur Hadi. Mohon maaf saya nggak on-kan video karena masih di office ini. Monggo. Oke. Jadi pertanyaannya tadi sudah saya tuliskan sebenarnya. Saya kebetulan cukup aktif di sosial media, platformnya namanya LinkedIn, Bu. Oke, LinkedIn. Kalau LinkedIn itu biasanya punya space yang terbatas, jadi kita nggak bisa nulis banyak. Gitu ya? Terus yang kedua, misalnya kalau upload video pun maksimal setahu saya nggak bisa lebih dari 10 menit ya. Jadi terbatas. Tapi cukup lama lah dibanding dengan Instagram. Nah, yang ingin saya belajar ini adalah dengan keterbatasan seperti itu, ada tips enggak dari panjenengan untuk bikin konten yang lebih menarik ya. Karena sebagai informasi tambahan, biasanya para pengguna LinkedIn itu kan para profesional ya. Quote unquote agak serius gitu dibandingkan dengan Instagram sama Facebook. Makaten nggih, matur nuwun. Siap, terima kasih Mas Nur. Cara membuat copywriting di LinkedIn, Mbak Femi. Monggo. Terbatas. Oke, makasih Mas Nur Hadi. Salam kenal ya. Saya juga pernah bekerja gitu ya di perusahaan. Cuman emang saya jarang sih main LinkedIn belakangan ini karena emang bagi saya juga saya nggak maksudnya masih belum membutuhkan gitu. Cuman saya kadang sekilas juga baca sih komen teman-teman seperti apa gitu. Nah tadi yang pertama LinkedIn itu kan punya fasilitas video ya maksimum 10 menit ya, benar ya? Oke. Nah jadi gini, pada saat kita untuk media video itu kalau durasinya terlalu lama itu sebenarnya akan menimbulkan potensi kebosanan gitu. Pengalaman saya kalau saya itu melakukan editing video gitu ya, entah itu company profile atau event atau segala apapun itu nggak pernah lebih dari 5 menit, Mas. Jadi paling cepat itu 3 menit, paling pendek lah ya. Sorry, kalau di Instagram itu kan bahkan 1 menit. Gitu. Di Instagram bahkan 1 menit. Jadi gimana caranya kita menyampaikan informasi dengan padat, ringkas, jelas dalam 1 menit gitu. Jadi kalau dibilang di LinkedIn itu 10 menit, menurut saya pun itu masih panjang gitu loh. Bisa juga bikin video singkat yang 3 menit aja gitu. 3 menit itu kayaknya menurut saya udah cukup lah gitu. 3 menit atau paling lama itu 5 menit. Nah itu buatlah suatu topik yang sekiranya unik gitu ya. Jadi kalau kita itu ingin bercerita, cari dulu topik yang sekiranya unik. Kalau topiknya itu terlalu common atau terlalu umum, orang ya cenderung malas membaca seperti itu. Kalau misalkan di videonya itu ada
tempat untuk menuliskan judul. Nah, itu nanti itu bisa menggunakan teori yang tadi. Jadi buatlah judul tuh yang unik, yang sekiranya orang itu kalau bisa membaca dalam 8 detik dia langsung tetap stay di situ. Gitu. Judul itu juga penting. Nah, itu seperti itu. Jadi, terus kalau misalkan konten, karena kan saya nggak tahu nih Mas Nur Hadi ini profesinya sebagai apa. Nah, daily activity itu juga bisa. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan sih dengan ilmu personal branding yang Coach Syafril ajarkan beberapa saat yang lalu. Tunjukkanlah personal branding kita. Jadi kalau misalkan Mas Nur Hadi ini apa passionnya, saya nggak tahu sih, misalkan HR expertise seperti itu. Nah itu hari ini kejadian uniknya tuh apa ya gitu. Misalnya kejadian uniknya adalah saya ketemu dengan calon karyawan yang dia itu seneng banget cerita gitu, jadi saking dia tuh seneng banget cerita, jadi ceritanya nih misalkan Mas Nur Hadi nih HR rekrutmen gitu ya misalnya gitu. Hari itu ketemu dengan karyawan yang dia tuh seneng banget cerita, calon karyawan yang seneng banget cerita, saking dia itu seru banget ceritanya, saya sampai nggak ngelihat CV-nya misalkan kayak gitu. Nah, itu kan adalah daily activity yang ada poin uniknya. Oh, hari ini aku punya pengalaman unik nih. Nah, itu aja yang dituangkan di LinkedIn misalkan, seperti itu. Jadi kayak poinnya beberapa kalimat yang bisa diceritakan dari keunikan itu. Misalkan ternyata calon karyawan ini punya kemampuan public speaking yang bagus nih. Saking serunya dia bercerita, saya sampai nggak sempat baca CV-nya. Lebih tertarik dengerin pengalaman hidupnya. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi kalimatnya pendek aja, orang udah tahu, oh kayak gini tuh maknanya. Seperti itu. Karena kalau kita semakin panjang, orang tuh cenderung bosan. Gitu sih kurang lebih. Oke. Karena memang keterbatasan space ya. Batasan karakter di LinkedIn. Jadi ada kiat menarik tadi yang saya ambil dari yang sampaikan Mbak Femi ya. Cari yang unik dari daily activities gitu, untuk jadi semacam copywriting gitu ya Mbak Femi ya tadi ya kata-katanya. Jadi something unique Mas Suradi. Mas Suradi ini saya tambahkan lagi karena kita itu kadang gini, ada macam-macam tipe dari pemain media sosial ya. Ada yang senang dia itu bikin tulisan yang bagus, yang bermanfaat, dan ada juga yang tipenya tuh kayak nyampah gitu ya. Jadi ibaratnya kayak sesuatu yang nggak penting diposting. Nah itu sebaiknya ketika kita masuk ke dunia copywriting, itu usahakanlah yang kita posting itu adalah hal yang memang bermanfaat. Bermanfaat dalam arti kata bukan arti produk ini bermanfaat, enggak. Maksudnya tulisan lucu pun itu boleh jadi konten. Sepanjang itu memang menghibur misalkan. Itu tuh bermanfaat menurut saya. Wah, tulisannya lucu ya, gambarnya lucu seperti itu. Tapi kalau kita tuh terlalu banyak menuliskan, contoh nih kita sering curhat tentang masalah kehidupan, tapi di curhatan itu juga nggak ada solusi. Menurut saya itu nggak ada nilai lebih gitu loh. Nggak ada nilai lebih. Jadi mending kalau kita curhat di media sosial, sertakan aja itu solusinya. Itu juga basic copywriting sebenarnya. Jadi orang membaca itu ada manfaatnya gitu loh. Ketimbang kita cuman buang-buang energi, nulis keluhan masalah hidup kita, tapi cuman sampai situ. Nah itu menurut saya copywriting yang nanggung. Gitu sih coach tambahannya. Siap. Luar biasa. Mas Nur, bagaimana? Oke? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Iya. Sudah cukup coach, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Mas Nur ya. Tetap sehat ya rekan-rekan sekalian. Oke, terakhir mungkin satu pertanyaan lagi. Mas Syafril sudah bisa unmute? Coach Syafril? Oh, Mas Rian. Atau mungkin ada yang lain, silakan. Baik. Nggak terasa ya, memang ngobrol-ngobrol di online ini memang nggak terasa ya. Ternyata udah hampir setengah 12 ini Mbak Femi ya. Memang tadi ada sedikit Oke, Mbak Femi, sebagai kesimpulan akhir nih dari agenda kita, mungkin ada yang mau disampaikan ya sebelum ini ada case nanti ada case tadi
Ada case study-nya ya, coach-nya. Ada case study-nya ya. Mungkin kesimpulan dulu nih dari materi kita hari ini. Setelah itu kita akhiri dengan case study yang seperti biasa. Nanti apa yang mau diberikan Mbak Femi? Monggo, Mbak Femi. Oke, jadi kesimpulan saya hari ini adalah untuk teman-teman yang memang masih belum terasah kemampuan menulisnya, nggak apa-apa, perbanyak membaca, perbanyak kosakata, kemudian belajar menulis, kemudian mulailah belajar menjadi pengguna media sosial tuh yang bijak. Jadi hindarilah kita tuh menulis sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Perbanyaklah menulis sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menginspirasi, konten apapun itu ya, nggak harus konten serius, konten lucu pun sebenarnya boleh, yang penting itu memiliki manfaat. Terus untuk di masa pandemi ini, intinya nggak boleh patah semangat lah, jangan jadikan alasan pandemi itu untuk berhenti berkarya, itu aja pesan saya. Biasa, subhanallah ya, terus berkreasi, terus belajar ya. Betul. Belajar bijak di medsos ya, karena medsos ini sekarang menjadi salah satu aktivitas kegiatan hari-hari. Baik, sebelum kita akhiri rekan-rekan, ada satu case study dari Mbak Femi untuk kita semuanya untuk mendapatkan apa ini hadiah dari Mbak Femi. Monggo Mbak Femi. Oke, kita nyantai aja ya untuk case study. Ya. Bentar. Siap-siap ya, disimpan semua ya. Udah kelihatan? Oke. Ya, oke. Kita masuk ke case study. Jeng. Sebentar. Oke, rekan-rekan yang belum bergabung di grup, ya silakan bergabung di bit.ly/e.workshop.dic. _workshop_dic. Jadi monggo, Mbak Femi, lanjut. Oke, ini dia challenge. Ada yang tahu nggak ini apa gambarnya? Obat tetes, ya. Terus. Oke, obat tetes untuk penyakit jamur nih ya ceritanya. Saya juga bingung sih mau kasih challenge apa ya. Udah deh. Akhirnya saya ambil produk yang tidak ini ya, kurang terkenal gitu ya. Hari gini masih ada obat jamur. Nah, ini challenge-nya adalah pertama, tentukan target market dan customer personanya. Jadi untuk obat kurap ini kita harus setting dulu nih target marketnya kira-kira siapa. Kemudian bagaimana customer personanya. Bagaimana kira-kira karakter dari pengguna produk obat kurap ini? Itu yang pertama. Kemudian nomor 2, buatlah copywriting yang menjual. Jadi ceritanya kita ini jadi ini ya, penjual obat gitu ya. Penjual obat salah satunya itu adalah obat jamur ini ya. Kurap, kadas, panu ini kan istilahnya jamur ya, jamur di kulit gitu ya. Buatlah copywriting yang menjual. Nah, tantangannya pasti adalah karena ini pertama, dia tuh enggak kayak kurang terkenal gitu ya. Gimana coba caranya saya tuh ngejual produk yang susah banget terkenalnya ini gitu. Nah, nomor 3 adalah akan menjadi nilai plus kalau bisa bikin inovasi media kreatifnya. Misalnya selain bikin copyright itu dibuatkan di poster atau voice atau video. Yang nomor 3 ini cuma opsional aja sih. Kalau misalnya bisa dan mau, monggo dibuatkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Untuk stylenya terserah. Mau style ala usia 50 tahun ke atas boleh. Mau style milenial juga boleh. Terserah, monggo. Itu kreativitas aja. Yes. Oke. Nah, kemudian hadiahnya apa? Nah, ini. Pemenangnya itu adalah satu orang yang memiliki best idea. Jadi dia tuh punya karya terbaik dari tantangan obat kurap tadi gitu. Hadiahnya apa? Nah, kalau Coach Safril, Coach Vianda itu kan kemarin ngasih buku ya. Nah, karena saya nggak punya hasil karya buku, jadi saya kasih produk digital nih. Produk digital dari
bulir kaca, digital content. Jadi nanti saya kasih 9 desain poster promosi atau personal branding. Dan 1 buah copywriting untuk promosi. Nah, ini contohnya yang di bawah ini. Ini teman saya Mbak Fitri, saya nggak tahu dia join nggak hari ini. Posternya sempat saya buatkan juga. Nah, ini adalah contoh-contohnya seperti itu. Jadi produknya adalah produk digital. Sip. Itu aja dari saya. Oke. Mantap nih ya. Wah, hari ini kita dapat ilmu ya kan? Sudah dapat ilmu, dapat sharing dan segala macamnya. Nah, yang terakhir kita dapat case story ya. Case study yang harus kita lakukan ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Mbak Femi, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Mbak Femi selalu sehat, gitu kan. Oke, rekan-rekan, sebelum kita akhiri, mohon izin kita hidupkan dulu kamera semua. Yuk kita kasih penghormatan sama Mbak Femi, kita foto bareng dulu sesuai dengan ritual Zoom. Baik, bisa open kamera semuanya, rekan-rekan sekalian, sebentar saja. Oke, sebentar saja kita open kamera. Baik, siap. Oke, yang lain boleh, sip, mantap. Oke, luar biasa. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Yuk, masih ada beberapa yang belum. Agenda ini kita akan lakukan tiap minggu ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi all about business gitu kan ya. Oke, sudah. Baik, kasih poster baik kita untuk Mbak Femi hari ini ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Sip. Oke, lagi-lagi masih ada yang baru gabung. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, clear. Baik, sebelumnya marilah kita sama-sama berikan penghargaan terbaik buat Mbak Femi. Kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Mbak Femi selalu sehat, ya, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apapun yang menjadi hajat kita semuanya, seluruh peserta hari ini semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bila doa wa qabul bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yuk doa yuk. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sekali lagi tetap jaga kesehatan, selalu sukses, ikutin seluruh protokol, dan kalau rekan-rekan ingin berbagi, ya monggo silakan menghubungi kami, kita akan sharing-sharing tentang all about manajemen dan bisnis, apapun itu. Terima kasih yang sudah siap untuk berbagi, khususnya hari ini Mbak Femi, ya sukses buat Mbak Femi. Rekan-rekan yang lain silakan ditunggu sertifikat dari kita. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di grup sharing dengan para coach yang ada di sana. Assalamualaikum, Mbak Femi, thank you. Waalaikumsalam. Ya, good luck ya, Mbak Isti, Bu Isti, Mas Kolis, Mas Eka, semuanya yang nggak bisa kita sebut satu persatu. Assalamualaikum.